Ya, yang pertama, kalau kita melihat otoritas atau kewenangannya jelas, kalau kemudian kita masih berpikir waras, maka semestinya kita menggunakan putusan MK, terutama yang 60 dan 70 itu sebagai rujukan. Kita tidak bisa melihat basis argumentasi yang cukup dan memadai dari anggota-anggota DPR dan pemerintah ya. Ya. Jadi betul yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya ini adalah upaya untuk bagaimana mengkooptasi kembali ketentuan peraturan perundang-undangan lewat revisi undang-undang pilkada demi kepentingan atau demi memuaskan syahwat politiknya saja. Ini kan sebenarnya seolah-olah menjadi dejavu ya, mengulang apa yang terjadi pada saat pilpres kemarin. Ada semacam kartel politik yang mencoba melanggengkan kekuasaannya, tetapi dengan cara-cara kotor. Nah ini yang kembali kemudian dipertontonkan kepada publik, cara-cara kotor untuk bagaimana mencari celah, bagaimana mengakali aturan perundang-undangan untuk kepentingan politiknya sendiri atau kepentingan-kepentingan kelompoknya sendiri. Ya. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Randy tadi dengan menggunakan terminologi pembangkangan, sebenarnya bukan kata kami ya, itu kata MK sendiri. Ada satu putusan di MK, putusan nomor 98 tahun 2018, itu menyebutkan bahwa ketika putusan MK yang sifatnya final and binding itu diketuk palu, maka berlaku secara serta-merta atau erga omnes. Artinya, kalau kemudian putusan MK itu tidak dijalankan, maka MK sendiri menyebut itu sebagai bagian dari pembangkangan. Konsekuensinya apa? Menurut MK di dalam putusan itu, satu, tidak hanya bersifat ilegal, yang kedua, dia juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya ini semacam tidak hanya sekedar soal constitutional disobedience, pembangkangan terhadap konstitusi, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk penghinaan terhadap peradilan kita, penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, penghinaan terhadap konstitusi sama dengan menginjak-injak tidak hanya MK secara kelembagaan, tetapi juga penyusun undang-undang, founding parents kita, semua orang yang berturut serta memberikan semua segenap upaya dan tenaganya untuk membangun bangsa ini adalah sebuah penghinaan terhadap mereka. Kalau kemudian putusan MK ini tidak dijalankan oleh para pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah.